Nah, ini mikromineralnya ya, bisa dibaca ada banyak sekali ya. Yang pertama adalah makromineral dalam bentuk kalsium. Fungsinya untuk pembentukan tulang ya, pengumpulan darah, kontraksi otot dan pengaruh sel dan impuls saraf ya. Jadi kalsium ini ya mengatur kerja-kerja hormon ya, termasuk hormon faktor pertumbuhan. Nah, metabolismenya ini diabsorpsi dan sekresi di usus halus bagian atas, sama dengan yang lain dari vitamin B ya. 30-50% dapat diabsorpsi dengan kemampuan tinggi pada usia pertumbuhan ya, dan penurunan pada usia tua. Jadi kalsium ya bisa diserap maksimal sekitar 30-50% itu pada masa pertumbuhan. Jadi adik-adik kita yang masih dalam masa pertumbuhan, ayo disuplai kalsiumnya biar disimpan, kemudian nanti pas pada usia tua tidak mengalami defisit ya atau kekurangan. Ekskresinya melalui feses, urin dan keringat. Kekurangan kalsium bisa menimbulkan gangguan pertumbuhan ya, tulang kurang kuat atau bengkok pada orang dewasa, tulang rapuh dan mudah patah ya. Kelebihannya bisa kelebihan kalsium ya dapat terjadi batu ginjal dan gangguan ginjal lainnya atau konstipasi ya. Untuk sumbernya ya sama ya pada makan makanan protein hewani ya, tapi juga ada dari nabatinya ya. Kebutuhan perharinya tergantung dari usia anak ya. Selanjutnya adalah fosfor ya. Fosfor terlibat dalam metabolisme energi dalam bentuk ATP. ATP itu energi ya. Merupakan mineral kedua dalam tubuh, 1% dari berat badan. 85% dalam bentuk kalsium fosfat dalam tulang dan gigi yang bersifat tidak larut ya, sehingga bisa memperkuat tulang dan gigi ya. Sisanya terdapat dalam sel tubuh, otot dan cairan tubuh ekstraseluler ya. Sangat banyak terdapat pada kacang-kacangan ya, makanan yang kaya protein. Kebutuhannya ya untuk bayi 200 sampai 250 mg per hari. Kemudian anak ya dosisnya kebutuhannya 250 sampai 400 mg per hari. Ya, absorpsi dan metabolisme kalsium ini ya dimaksimalkan di dalam usus halus ya, di dalam usus halus. Untuk fungsinya ya, pembentukan tulang dan gigi, kemudian membantu transportasi zat gizi ke aliran darah dan mengatur keseimbangan asam basa ya. Di sini juga akibat kekurangan vitamin kalsium ini belum diketahui, namun kekurangannya ya dapat menarik kalsium dari tubuh ya, kelebihannya maksudnya. Kemudian natrium ya. Natrium ini merupakan kation utama di dalam cairan ekstrasel ya, 35 sampai 40% dalam kerangka tubuh ya, terdapat pada saluran pencernaan, empedu dan pankreas ya. Natrium ini ya kalau kita baca itu terdapat pada garam dapur, MSG ya, makanan kaleng yang diawetkan menggunakan garam. Nah, intinya ini ada pada garamnya ya. Kemudian absorpsi dan metabolisme ini juga di usus halus ya. Masuk ke aliran darah, dibawa ke ginjal. Nah, di ginjal disaring, habis disaring dialirkan lagi ke darah ya, sehingga disebarkan ke seluruh tubuh ya. Kelebihan natrium ini ya akan dikeluarkan melalui urin dengan bantuan hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Ya, fungsi natrium ya menjaga osmolitas darah, ya tekanan darah, keseimbangan asam basa, absorpsi glukosa dan menjaga transmisi saraf dan otot. Ya, ini fungsinya. Ya, selanjutnya adalah natrium ya. Maaf tadi kelanjutan dari natrium. Kalau kita kelebihan natrium itu bisa menimbulkan toksisitas ya, seperti hipertensi pada individu yang rentan dan cedera otak. Ini biasanya terjadi pada usia lansia ya, atau usia udah tua. Nah, kemudian sumbernya itu ada garam meja. Jadi garam yang ditambahkan pada makanan yang sudah jadi gitu. Ya. Kemudian ada kalium ya. Kalium ini ya
95% di dalam cairan intrasel, diabsorpsi dan ekskresinya dalam usus halus ya, sekitar 80-90%. Nah, sisanya diekskresikan melalui feses, keringat dan cairan lambung. Fungsinya sebagai katalisator ya, penghantar ya, pertumbuhan sel, kemudian kebutuhannya 2000 mg per hari. Jika mengalami defisiensi kalium akan menimbulkan gejala lemah, letih, lesu, nafsu makan menurun, konstipasi, jantung berdetak lebih keras, mengigau dan melumpuhkan. Kelebihannya timbul dari hiperkalemia ya. Kemudian sumbernya ada sayuran, buah dan kacang-kacangan. Ini untuk kalium ya. Nah, selanjutnya adalah klorida ya. Klorida ini di tubuh ya kadarnya hanya 0,15% ya. Tertinggi adalah cairan cerebrospinal ya, otak dan tulang belakang. Nah, kemudian ada di lambung dan pankreas ya. Absorpsinya maksimalnya juga di usus bersamaan dengan natrium. Kemudian ekskresinya melalui urin ya. Kemudian fungsinya ini untuk memelihara keseimbangan cairan elektrolit, menjaga keseimbangan asam basa, terutama asam lambung ya. Kemudian sumbernya ini ada di garam meja, sayuran dan buah-buahan ya. Kebutuhannya 750 mg per hari. Nah, selanjutnya adalah magnesium ya. Di sini terdapat pada tulang dan gigi sekitar 60% ya. Fungsinya ini membantu proses metabolisme, melemaskan syaraf, menahan kalsium dalam email gigi sehingga tidak menimbulkan kerusakan gigi ya, atau kerusakan gigi bisa dicegah. Sumbernya sama dengan yang lainnya, biji-bijian, kacangan, coklat dan sereal. Kebutuhannya 250 mg sampai 280 mg per hari. Nah, absorpsi magnesium juga terjadi di usus ya. Jika konsumsi kalsiumnya rendah, maka penyerapan magnesiumnya meningkat ya. Kemudian kelebihannya belum diketahui, kekurangannya bisa lemah, bingung, kejang, halusinasi dan gagal jantung. Kemudian selanjutnya adalah mikromineral ya. Ya, selanjutnya adalah mikromineral ya. Mineral yang dibutuhkan dalam tubuh yang dengan jumlah yang sedikit ya, kurang dari 100 mg per hari ya. Di sini komposisinya ada berbagai macam mikromineral ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat besi ya, paling banyak di dalam tubuh manusia dan hewan. 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa ya. Fungsinya sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh ya, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, kemudian sebagai bagian terpadu reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Ini ada sumbernya pada daging merah, hati, telur dan sayuran berwarna hijau ya. Kemudian absorpsi dan transplantasi dan penyimpanan zat besinya ini ya diabsorpsi di dalam lambung ya. Zat besi akan dibebaskan dari ikatan organik seperti protein ya. Absorpsi terutama terjadi di bagian usus halus dengan bantuan angkut protein khusus ya, yaitu mukosa usus ya. Itu bisa membantu penyerapan zat besi. Besi dalam makanan hewani terdapat dalam bentuk besi heme ya. Kalau besi dalam makanan nabati itu disebut dengan besi non heme. Ya, zat besi ya, pada orang yang mengalami defisiensi zat besi atau Fe ya, dia akan mengalami anemia ya. Kita sudah pernah kenal ya dan sudah pernah kita bahas ya. Pada wanita ya, kehilangan zat besinya itu dikarenakan karena perdarahan selama menstruasi, kehamilan ataupun persalinan ya. Kemudian atau perdarahan pada gastrointestinal yang tidak terdeteksi ya. Jadi ada perdarahan di pencernaan. Konsentrasi zat besi di jaringan dalam jumlah yang tinggi itu menyebabkan infark miokard. Jadi ada gangguan pada jantung ya. Defisiensi
besi diterapi dengan ferrosulfat, ferroglukonat, dan ferrofumarat. Kemudian kromium ya, kromium ini dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida. Angka kecukupan gizinya yaitu sekitar 50 sampai 200 mikrogram ya. Akibatnya, kelebihannya belum pernah ditemukan, tetapi sumber makanannya adalah sumber makanan nabati. Ya, tadi 50 sampai 200 mikrogram. Kobalt ya, bagian dari vitamin B12 ya. Absorpsinya juga terjadi di usus ya. Fungsinya adalah untuk mematangkan sel darah merah dan menormalkan fungsi sel dan berperan sebagai enzim ya untuk membantu mematangkan sel darah merah. Kemudian tembaga ya. Tembaga ini fungsinya sebagai enzim juga ya, bereaksi dengan menggunakan oksigen dan radikal bebas ya. Pada tembaga ini mencegah anemia dengan cara berperan pada absorpsi besi, perangsang sintesis hemoglobin, dan melepas simpanan besi dari ferritil dalam hati. Angka kecukupan gizinya 1,5 sampai 3,0 mg per hari ya. Sumbernya ada di kacang-kacangan, hati, kerang-kerangan, tiram, ya, sereal dan coklat. Akibat kekurangan tembaga, seorang itu bisa menderita anemia kurang zat besi ya, karena tadi peran tembaga itu adalah untuk membantu atau menghasilkan enzim yang bisa membantu memproduksi sel darah merah ya. Akibat kelebihan tembaga ya, bisa terjadi penimbunan di dalam hati atau serosis hati ya. Pada dosis 10-15 mg dapat menimbulkan muntah-muntah ya. Ini harus sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian fluorida yang terdapat di dalam air, tanah, hewan, dan tumbuhan, sedikit di dalam tubuh manusia ya. Kemudian fungsinya adalah meningkatkan kekerasan tulang ya dan pengerasan emel gigi ya. Jadi lapisan-lapisan gigi. Kalau yang mengalami kekurangan fluoride ya, dia akan menimbulkan karies atau plak-plak di gigi ya. Kita kenal kalau di iklan televisi itu adalah ada fluoride-nya ya. Mungkin sudah kenal ya. Ya, selanjutnya adalah yodium ya. Yang berperan di sini adalah bagian dari yodium yaitu tri dan tetraiodothyronine ya, yaitu T3 sama T4 yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan ya. Di situ hormon tiroidnya juga mengatur kecepatan pelepasan energi dari zat gizi menghasilkan energi. Tiroksin dapat merangsang metabolisme sampai 30% ya. Jadi lumayan membantu untuk menghasilkan energi ya. Kemudian iodium ini berperan dalam perubahan karotin ya, zat-zat yang ada di vitamin A diubah bentuknya menjadi vitamin A yang aktif ya, sehingga bisa langsung diserap oleh tubuh dan berguna untuk tubuh. Kemudian sintesa protein dan penyerapan karbohidrat di dalam saluran cerna. Sumbernya adalah garam beriodium ya, dan makanan laut itu juga banyak mengandung iodium. Angka kebutuhan gizinya yaitu sekitar 1 mikrogram ya per kilogram berat badan. Ya, selanjutnya adalah mangan ya. Ini adalah zat yang di tubuh hanya mengandung 10-20 mg ya, mangan ya, terutama di daerah tulang dan kelenjar. Ya, kemudian bagi yang mengalami kekurangan mangan ya, tidak diketahui ada pada manusia ya, tetapi untuk kelebihannya pada jangka panjang bisa menimbulkan kelainan otak dan tingkah laku yang menyerupai Parkinson ya. Kemudian sumbernya ada kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan sayuran. Ya, selanjutnya adalah seng ya. Di dalam tubuh mengandung 2-2,5 gram seng yang tersebar hampir di semua sel ya. Yang paling besar seng itu ada di dalam hati, pankreas, ginjal, otot, dan tulang ya. Jaringan yang banyak mengandung seng ini juga ada, yaitu mata, kelenjar prostat, spermatozoa, kulit rambut, dan kuku. Seng dalam plasma itu sekitar 0,1% dari seluruh seng di dalam tubuh ya.
Nah, ini seng atau zinc ini berfungsi untuk ya berbagai macam fungsi ya. Yang paling ditekankan di sini adalah fungsi kekebalan, yaitu fungsi sel T dan dalam pembentukan antibodi oleh sel B ya. Itu untuk zinc ya. Nah, angka kecukupan gizi zinc itu ada berbagai macam disesuaikan dengan usia ya. Sumber zinc itu ada protein hewani, terutama daging, hati, kerang, telur, dan kacang-kacangan, serta sereal. Nah, akibat kekurangan zinc atau kekurangan seng ini ya akan mengalami gangguan pertumbuhan dan kematangan seksual ya. Kita ingat lagi tadi untuk fungsinya ya. Untuk pencernaan dan kelenjar tiroid terganggu karena ada gangguan fungsi pankreas ya. Gangguan permukaan saluran pencernaan. Jadi biasanya akan menimbulkan diare ya. Kelebihan, apabila kelebihan dosisnya 2-3 kali angka kecukupan gizi akan menurunkan absorpsi dari tembaga ya. Kemudian 10 kali kelebihannya dari AKG akan mempengaruhi metabolisme kolesterol dan mempercepat timbulnya arteriosklerosis ya. Ya, untuk terakhir ya adalah selenium ya. Ini di dalam tubuh sebanyak 3-30 mg ya. Fungsinya adalah untuk mencegah kanker karena enzim peroksida yang dihasilkan itu mengoksidasi asam lemak tidak jenuh yang ada pada membran sel ya. Sehingga adanya proses ini akan merusak membran sel tersebut ya. Jadi mencegah terjadinya kanker ya. Kanker itu adalah pertumbuhan sel yang di luar kendali. Nah, sumber selenium ya itu ada makanan laut, hati dan ginjal, daging dan unggas, sereal, biji-bijian dan kacang-kacangan, sayur dan buah ya. Untuk kekurangan selenium ini bisa menimbulkan muntah-muntah, rambut dan kuku rontok serta luka pada kulit dan sistem persyarafan. Yaitu fungsi dari mineral ya yang dipunyai oleh kita ya dan harus dipenuhi ya karena kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan ketidakseimbangan atau gangguan-gangguan sistem di dalam tubuh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan kita lanjut ke forum ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.